Berawal dari perjalanan yang panjang saya di masakan, karena saya penyuka semua makanan pasti. Penyuka lah ya, bahasanya apa ya? Penyuka kali ya kalau. Ya, mungkin penyuka. Jadi apa aja saya suka. Banget sih. Jadi kalau bicara masa pandemi ya, drop pastinya di awal. Beruntungnya hotel kita tuh terpilih sebagai hotel yang tidak tutup. Jadi begitu kita drop tiba-tiba ternyata kembali rame. Nggak ada kendala sedikit pun yang kita hadapi berat. Hanya saja memang keterbatasan kita pada saat proses masak, proses servis, itu aja. Adanya pandemi itu justru buat kita semuanya makin dekat, bukan makin jauh. Karena kita makin care, makin peduli, terutama dengan kesehatan. Kesehatan teman, kesehatan sendiri, kesehatan tempat kerja. Jadi kita semuanya saling perhatian. Ada yang sakit dikit langsung apa kabar lu, bagaimana lu. Itu keren banget di saat itu ya. Sampai hari ini jadi itu tetap terbangun. Ada yang sakit dikit langsung perhatian, kita tengokin gitu. Tadinya nggak seperti itu banget gitu. Jadi kendala lebih banyak ke apa ya bahasanya, supply. Terkadang ada beberapa bahan item yang memang nggak gampang kita dapat. Jadi sebagai chef, saya yakin para chef semuanya tahu lah, kayak misalkan daging import atau lokal, kadang juga lokalnya susah. Import kalau udah susah pasti lokalnya juga ikut susah. Harga pada naik, ya gitu aja. Jadi memang standar yang semua saya yakin masalah. Semua ibu-ibu juga sama kayaknya kalau di luar sana ya. Itu pasti akan mengalami masa harga naik, barangnya susah dicari, berebutan kayak gitu-gitu ya. Kendala lain nggak ada sih kalau menurut aku. Justru aku ngalamin masa pandemi itu membuat mereka lebih aware tentang safety food gitu. Terus kesehatan diri sendiri juga mereka lebih aware. Sangat ketat sejak awal. Sebelum terjadinya pandemi pun kita sudah memiliki program HACCP yang memang sudah menjadi tuntutan Mercure di bawah naungan Accor, dan kita wajib setiap tahun kita diaudit. Kalau nilainya jelek, KPI saya jatuh, jadi saya harus membuat semua tim itu menjalankan, dan finally mereka ya mau nggak mau mereka harus menjalankan karena ada audit. Dan finally pada saat kita pada saat kita di masa pandemi, sebetulnya mereka tuh sudah nggak kaget lagi. Contoh misalkan terbiasa menggunakan hand glove, terbiasa cuci tangan, terbiasa merecord makanan, terbiasa menunggu makanan nggak boleh terlalu lama di luar kayak gitu-gitu. Yang paling terpenting itu adalah cuci tangan. Gitu ya. Jadi kalau orang bilang sanitizer, di dapur itu cuci tangan setiap saat dan selalu pakai sanitizer. Terus kalau penggunaan masker, saya yakin di dapur pun sudah terbiasa, karena kalau ada yang sakit dikit memang harus pakai masker. Gitu. Terus jangan sentuh makanan sembarangan, di dapur juga sudah. Jadi saya yakin sekali kalau para chef di luar sana pun dengan masa pandemi ini, mereka semua nggak kaget. Mereka justru mungkin ada sedikit bilang kayak mungkin dari tim gini, akhirnya chef cita-citanya tercapai. Apaan tuh? Semua orang belajar cara cuci tangan. Dulu susah, sekarang semua orang belajar cuci tangan. Jangankan departemen lain, chef, sedunia kayaknya belajar cuci tangan, gitu kan. Jadi dulu waktu saya di chef itu kan pastinya kita bawain atau memberikan training tentang HACCP, hazard, analisis, critical, control point. Bagaimana kita bisa mencegah terjadinya cross kontaminasi dari suatu hal yang buruk secara mikrobiologikal, fisikal atau kimia itu ke dalam makanan yang akhirnya menyebabkan bahaya makanan itu ke kita kalau kita makan.
Nah, jadi memang sudah tertata lah anak-anak itu bagaimana caranya mereka benar-benar memahami apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang bagus, apa yang tidak bagus. Tetapi ya tetap konsistensi itu bukan hal yang mudah. Jadi memang perlunya kita ada untuk selalu refresh, reminder, mengingatkan, menjaga, training. That's normal. Dan lagi masa pandemi, jadi bukan keren sih apa ya bahasanya. Masa pandemi ada yang gak enak tapi bawa sesuatu yang baik. Ada nilai awareness yang meningkat. Lokal harus naik. Jadi kalau buat saya sih pandemi tetap kembali lagi membatasi beberapa chef untuk lebih berkarya, berkreasi. Harga melonjak tinggi, barang susah didapatkan in some reason. Walaupun saya yakin nanti ada lagi, tetapi untuk saat ini dengan adanya pandemi banyak sekali orang mulai melirik untuk mengeluarkan ide-idenya dari sisi kulineri. Jadi saya yakin bahwa cepat atau lambat kulinerinya Indonesia nih bakalan ada perubahan yang sangat signifikan, yang artinya tunggu aja sebentar lagi, begitu semuanya kembali normal pasti akan banyak resep-resep baru yang keluar dari anak bangsa kita. Yakin, terutama para chef, karena banyak para chef yang akhirnya mungkin kehilangan pekerjaannya dan akhirnya mereka mencoba untuk finding solution dengan cara skill yang dikeluarkan untuk dijual. Dan saya yakin udah banyak kok sebetulnya ya bisnis open bisnis gitu ya, udah banyak sih sebetulnya, tetapi aku mungkin akan bilang bahwa kalau dari saya pribadi unsur kelapa itu pasti akan meledak, yang berunsur kelapa ya. Mau kelapa muda atau mau kelapa tua, tapi unsur kelapa di Indonesia suatu hari pasti akan meledak buat saya. Kenapa? Karena sejak kecil orang Indonesia atau orang Asia rata-rata pasti konsum kelapa gitu ya. Jadi dari awal saya pakai Sumatera coklat, perpaduan antara coklat dengan santan kelapa itu keren banget taste-nya. Jadi kalau kita melirik ke sana, saya yakin nanti mau dari dessert, mau dari mint, mau dari pastry-nya juga, atau paduan dengan bakery, kelapa bisa jadi salah satu bahan dasar yang dikembangkan di negara kita dan akhirnya menjadi favorit juga. Kenapa? Karena satu, barangnya mudah didapat. Kita tidak mungkin bergantung dong sama negara lain buat kelapa. Terus kedua, murah. Terus ketiga, bebas berkarya dari kelapa. Pasti keren, hasilnya keren.